Ya, kembali di Talk to News pemirsa langsung dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kita ke informasi terkait dengan kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia sudah dalam angka yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan dari KPAI sendiri menilai bahwa Indonesia sudah masuk dalam darurat kekerasan terhadap anak. Lalu apa strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia? Kita saksikan informasinya berikut ini. Masa depan bangsa di tangan mereka. Ya, mereka yang masuk kategori anak-anak adalah penerus bangsa ini. Pemegang kemudi dari keberlangsungan Indonesia di masa depan. Karena itu pula pemerintah, perwakilan sekolah, orang tua, dan masyarakat semuanya juga bertanggung jawab akan perkembangan mereka, baik secara pendidikan maupun karakter. Berbagai hal yang mengganggu tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang positif akan sangat mempengaruhi masa depan mereka, terutama hal-hal yang bersifat kekerasan fisik ataupun mental. Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Selain karena kurangnya pengawasan, perkembangan media sosial dianggap turut mempengaruhi meningkatnya kasus eksploitasi seksual pada anak. Keberadaan media sosial seakan membuka peluang bagi predator yang mengincar korbannya. Salah satu program pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatasi permasalahan yang terus mendera ini adalah dengan membuat kota layak anak. Diperlukan kerjasama semua pihak, tidak hanya antar kementerian, namun seluruh elemen masyarakat berkomitmen demi masa depan anak-anak Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini pemirsa. Saya langsung ke Pak Imam saja terlebih dahulu. Tanggapan Anda Pak Imam terhadap anak yang melakukan kekerasan. Kemudian tidak hanya itu ya, kalau kita lihat juga bullying itu termasuk kekerasan juga ya, termasuk kekerasan verbal begitu ya. Nah, ini juga sudah marak begitu. Bahkan tidak terselesaikan begitu ya kasus bullying ini sendiri. Tanggapan Anda Pak Imam? Ya, banyak orang yang tidak menyadari dulu kalau dibanding dengan sekarang itu ada semacam perubahan demografis yang luar biasa. Sekarang ini remaja jumlahnya luar biasa. Ya. Ya, makanya orang bicara tentang bonus demografi secara tidak langsung itu sebenarnya dia menandai tentang angkatan kerja termasuk orang-orang muda yang sekarang ini panen luar biasa. Nature dari anak muda adalah berkumpul ya dengan sesama mereka. Jadi kalau orang tua itu sekarang ditanya di mana, kalau anak muda udah jelas dia itu berbaris. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana kita melihat orang tua berbaris untuk menghadapi anak-anak muda yang bergerombol. Coba ini di sekitar sini, saya pernah melakukan research, mereka berkumpul dan memberi nama pada kelompoknya, misalnya Glorados, Gelondongan Raja Dosa misalnya, atau Pasipur, Pasukan Siap Tempur, atau Romusa, Rombongan Muka Sangar. Coba, anak muda, remaja, dia berkumpul dan kemudian mengidentifikasikan kelompoknya dengan nama-nama seperti itu. Di mana orang tua? Nah, jadi pada saat anak muda secara alamiah itu dia berhimpun, berkumpul, berbaris, tanpa ada guidance, tanpa ada arahan, sementara orang tua fragmented, tidak sama sekali berbaris. Jarang bahkan ada orang tua itu di komunitas-komunitas itu berhimpun kemudian merespon terhadap. Bukan tidak ada ya, tapi jarang ya? Jarang, merespon terhadap apa yang terjadi dengan anak-anaknya yang berhimpun, yang berkumpul dalam tanda kutip geng-geng. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ini dibiarkan ya wajar aja anak tuh cari sendiri. Dia berbicara sendiri, apalagi ada drug masuk, ada rokok di situ dibebaskan, kemudian tontonan itu sekarang menjadi bebas, smartphone itu bisa mengakses segala macam, nggak ada guidance sama sekali. Nah, oleh karena itu, ini menjadi krisis, menjadi makin dalam karena anak muda berbaris, betapapun itu arahnya negatif, orang tua tidak berbaris di dalam merespon ini. Nah, sekarang ada ya upaya-upaya seperti di Surabaya ada taman kota ya, kelompok-kelompok yang komunitas. Di Jakarta ada RPtra misalnya, sudah mulai. Tapi agak terlambat sebetulnya. Tapi harus ke sana. Komunitas harus berhimpun, infrastruktur harus disiapkan,
pengorganisasian sosial harus dibangun. Nah, inilah yang bisa merespon terhadap pengorganisasian anak-anak muda yang ke arah negatif. Kalau tidak, anak muda berhimpun ya ke arah mana saja, Iya. orang tua hanya menjadi penonton. Oke. Itu yang saya kira Orang tua, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Apakah memang dia harus ikut ke dalam barisan anak-anaknya itu, atau memang ini memang karena awalnya adalah pola pengasuhan mungkin dari cara paling orang tidak tua? kalau orang tua itu berhimpun ya, apalagi terus kemudian mereka berdiskusi apa yang terjadi di lingkungannya. Ini yang saya khawatir orang tua sendiri karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Anak dari rumah baik-baik Ya. keluar, dia nggak tahu bahwa dia udah masuk ke kelompok yang namanya gelondongan Raja Dosa. Dia keluar masuk ke kelompok yang namanya rombongan muka sangar. Coba, apa yang terjadi? Ya. Bahkan polisi pun saya khawatir nggak ngerti munculnya geng-geng ini. Ya, pasipur, pasukan siap tempur. Bayangkan, ini terjadi ini di sini nih. Tidak terlalu jauh dari wilayah-wilayah di mana pusat-pusat pemerintahan ini. Apakah artinya dilangsungkan. orang tua juga harus lebih meningkatkan pengawasan begitu terhadap anak-anak ini sendiri? Karena kalau Iya, biasanya anak di atas usia 17 tahun Ini, jarang kalau mau Anda diikuti oleh orang tua. mengatakan orang tua, itu kan unitnya satu keluarga. Ya. Yang saya katakan ini bukan unit keluarga, komunitas orang tua. Ya, coba ke sekolah, Ya. ambil rapot. Ya kan, kalau nggak pembantunya udah untung banget itu yang datang ya. Paling ibunya, bapaknya jarang. Menjadi asosiasi orang tua murid juga kurang aktif. Ya. Apalagi di komunitas. Di komunitas mati itu asosiasi orang tua. Coba di mana di Indonesia? Sementara tadi yang kasus di Lampung ya. Iya. Anak muda bergerombol terus ngelihat ada anak gadis lewat sambil nenggak-nenggak gitu. Ya wajar aja dia punya orientasi negatif ya, bukan maksudnya wajar sesuatu yang positif. Itu terjadi secara alamiah karena dia berhimpun tanpa ada panduan, terus kemudian kontrol sosial sama sekali Kontrol tidak sosial ada. lemah untuk saat ini. Lemah sekali. Kalau dulu masyarakat adat dengan segala macam komplikasi yang ada ya, tapi Iya. paling tidak ada grip, common consciousness-nya itu kuat. Tapi begitu masyarakat itu terfragmentasi, ya masyarakat berubah, koordinasi bentuk-bentuk organisasi sosial yang lebih modern tidak terbangun, Ya. sementara gelombolan atau kelompok-kelompok anak muda Semakin terbangun. banyak, semakin terbangun ya. Jadi geng motor, Oke. geng segala macam Ya. gitu. Sementara orang tua ya Tidak tahu harus tidak berbuat apa mungkin mungkin. kita itu mengidamkan idola Kak Iya. Seto bisa mengatasi masalah. Ini Oke. masalah komunitas menurut saya. Oke, baik. Lalu apa sebenarnya yang bisa dilakukan orang tua hingga saat ini, dan apa yang bisa dilihat dari orang tua kalau memang anaknya sudah ada tanda-tanda begitu ya sebagai pelaku kriminal? Apakah orang tua bisa membaca itu? Nanti kita akan bahas lagi di segmen terakhir pemirsa di Talk to News, tetaplah bersama kami.